Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pertemuan yang ketiga dalam materi yang sama, yaitu statistika bersama saya, Sri Mulyani. Tujuan pembelajaran saat ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menentukan ukuran letak data dengan benar. Ukuran letak data nantinya yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama kuartil, yang kedua desil, dan yang ketiga adalah persentil. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kuartil. Kuartil adalah membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Di sini ada X minimum, ada X maksimum. 1/4 bagian pertama, 1/4 bagian yang kedua, 1/4 bagian yang ketiga, dan 1/4 bagian yang keempat. Di tengah-tengah di sini ada Hi2. Tengah-tengah antara Hi2 dengan X min didapat X1. Tengah-tengah antara Hi2 dengan X max didapat Hi3. Kuartil untuk data tunggal. Sebagai contoh soal, tentukan kuartil pertama, kedua, dan ketiga dari data berikut: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk menentukan kuartil dari masing-masing soal, yang pertama, data harus diurutkan dari yang terkecil. Diurutkan dulu: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berikutnya menentukan nilai Hi2, yaitu tepat berada di tengah-tengah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tengah-tengahnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti tengah-tengahnya dari sini, ini merupakan Hi2. Berarti nilai dari Hi2 sama dengan 6. Berikutnya, yang ketiga, kita menentukan nilai Hi1, yaitu berada di tengah dari sisa data sebelah kiri Hi2. Hi2-nya ada di sini. Sisa datanya adalah 1, 2, 3. Berarti tengah-tengahnya ini, berarti ini Hi1. Hi1 nilainya adalah 4. Berikutnya yang keempat, yaitu menentukan nilai Hi3. Hi3 yang berada di tengah sisa data sebelah kanan Hi2. Sebelah kanan Hi2, 1, 2, 3. Berarti tengah-tengahnya ada di sini. Berarti nilai Hi3 sama dengan 8. Hi1 4, Hi2 6, Hi3 sama dengan 8. Untuk kuartil dari data berkelompok, rumus kuartil sama dengan Hi sama dengan Li ditambah K dikali I per 4N dikurangi Fi dibagi Fi, di mana N sama dengan banyak data, K sama dengan panjang kelas, Hi sama dengan kuartil ke I data, di mana I sama dengan 1, 2, 3, Li sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I, Fi sama dengan jumlah frekuensi sebelum kuartil ke I, Fi sama dengan frekuensi kelas yang memuat kuartil ke I. Sebagai contoh soal, dari 1000 siswa peserta Olimpiade Matematika diperoleh data skor berupa tabel berikut. Ini adalah tabelnya. Tentukan 1, kuartil ke-1, yang kedua, kuartil ke-3. Untuk menentukan Hi1 dan Hi3, yang pertama kali dilakukan adalah menyalin tabel. Berikutnya adalah menentukan frekuensi kumulatif. Yang pertama di sini nilainya adalah 5, kita salin di sini 5. 5 ditambah 54 sama dengan 59. 59 ditambah 215 sama dengan 274.
274 ditambah 265 sama dengan 537. 537 ditambah 223 sama dengan 760. 760 ditambah 124 sama dengan 884. 884 ditambah 72 sama dengan 956. 956 ditambah 38 sama dengan 994. 994 ditambah 5 sama dengan 999. 999 ditambah 1 nilainya sama dengan 1000. Berarti di sini jumlah data yang ada adalah 1000. Oleh karena itu, kelas kuartil yang pertama sama dengan I per 4N sama dengan, karena di sini yang ditanyakan adalah Hi1, maka I diganti 1, dan karena banyaknya data ada 1000, maka N-nya diganti 1000, sehingga didapat 1 per 4 dikali 1000 sama dengan 250. Nah, untuk menentukan Hi1 berada di mana? Di sini adalah 250. 250 kita cari di sini. Nilainya 250. Karena di sini tidak ada yang nilainya 250, maka kita mencari yang mendekati 250, yaitu 274. 274 ini berada pada interval 20 sampai dengan 29. Karena dia berada pada interval 20 sampai dengan 29, maka tepi bawah kuartil yang pertama ini akan kita peroleh dari, dilihat di sini 20, maka 20 dikurangi 0,5 sehingga tepi bawah kelas Hi1 sama dengan 20 dikurangi 0,5 sama dengan 19,5. Berikutnya K. K ini adalah panjangnya kelas. Panjang kelas di sini 20 sampai dengan 29. Kita peroleh K sama dengan 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, sehingga didapat K sama dengan 10. Berikutnya 1/4 N, ini tadi kita dapat 250. Berikutnya Fi adalah frekuensi kumulatif sebelum Hi1. Hi1 berada di sini, maka frekuensi kumulatif sebelum Hi1 adalah 59. Berikutnya frekuensi Fi1. Fi1 adalah frekuensi kelas Hi1. Frekuensi kelas Hi1 nilainya adalah 215, sehingga didapat 19,5 ditambah 10 dikali 250 dikurangi 59 dibagi 215, nilainya adalah 28,38. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hi1 berada pada 28,38. Berikutnya, untuk menentukan kelas Hi3, karena yang ditanyakan adalah Hi3, maka I per 4N, I-nya diganti dengan 3, N-nya tadi adalah 1000 diganti 1000, sehingga didapat 3 per 4 dikali 1000, nilainya sama dengan 750. Nah, 750 kita lihat letaknya berada di sini. Di manakah dia berada? Karena di sini tidak ada 750, maka kita akan mencari yang mendekati 750, yaitu 760. 760 ini berada pada interval
40 sampai dengan 49. Sehingga kita dapatkan bahwa tepi bawah kelas Hi3 sama dengan 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Berikutnya, K adalah panjang interval kelas. Panjang interval kelas dari Hi3 yaitu 40 sampai dengan 49, yaitu 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 sama dengan 10. Berikutnya I per 4N tadi kita sudah cari di sini, besarnya adalah 750. Berikutnya FH. FH sama dengan frekuensi kumulatif sebelum Hi3. Hi3-nya sama dengan frekuensi kumulatif, kelas mediannya sama dengan 760, berarti sebelumnya di sini adalah 537. Berikutnya FHI adalah frekuensi kelas Hi3. Di sini Hi3 berada pada interval 40 sampai dengan 49. Besarnya adalah 223. Sehingga didapat 39,5 ditambah 10 dikali 750 dikurangi 537 dibagi 223 sama dengan 49,05. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu desil. Desil adalah membagi data yang urut menjadi 10 bagian yang sama banyak. Dengan demikian, nilai-nilai dari desil yaitu desil ke-1 atau D1, desil kedua atau D2, desil ketiga atau D3, dan seterusnya sampai D9. Untuk rumus desil, DI sama dengan LI ditambah K dikalikan dengan I per 10 kali N dikurangi FD dibagi dengan FDI, di mana N sama dengan banyak data, K sama dengan panjang kelas, DI sama dengan desil ke I data, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 9. LI sama dengan tepi bawah kelas desil ke I. FD sama dengan jumlah frekuensi sebelum desil ke I. FDI sama dengan frekuensi kelas yang memuat desil ke I. Materi yang ketiga, C. Persentil. Persentil adalah membagi data yang urut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Artinya, sekumpulan data yang terurut memiliki 99 nilai presentil, yakni P1, P2, P3, dan seterusnya sampai dengan P99. Rumus persentil adalah PI sama dengan LI ditambah K dikalikan dengan I per 100 kali N dikurangi FP dibagi FPI, di mana N sama dengan banyak data, K sama dengan panjang kelas, DI sama dengan desil ke I data, I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 99. LI sama dengan tepi bawah kelas persentil ke I. FP sama dengan jumlah frekuensi sebelum persentil ke I. FPI sama dengan frekuensi kelas yang memuat persentil ke I. Nah, ini untuk mencari kuartil rumusnya, untuk mencari desil rumusnya, untuk mencari persentil rumusnya. Di sini setiap rumus hampir sama, yang membedakan hanya ini dibagi 4 karena kuartil,
dibagi 10 karena desil, dibagi 100 karena persentil. Sebagai contoh soal, dari tabel di samping, ini tabelnya, tentukan desil ke-5, persentil ke-20. Dari tabel yang ada, kita salin kembali untuk menentukan frekuensi kumulatif. Kebetulan tadi di sana sudah ada. Sebenarnya untuk frekuensi kumulatif itu didapat dari sini. Ini 3 tambah 5 sama dengan 8. 8 ditambah 10 sama dengan 18. 18 ditambah 13 sama dengan 31. 31 ditambah 4 sama dengan 35. 35 ditambah 3 sama dengan 38. 38 ditambah 2 sama dengan 40. Jadi di sini banyaknya data ada 40. Tadi yang ditanyakan adalah desil ke-5 atau D5. Untuk menentukan D5 sama dengan I per 10 dikali N sama dengan, karena yang ditanyakan adalah D5, berarti I sama dengan 5 per 10 dikali. Karena jumlah banyaknya data ada 40, maka di sini adalah 40. 5 dibagi 10 dikali 40 sama dengan 20. Nah, di sini untuk nilai 20 terletak pada, untuk pas di nilai 20 tidak ada, maka kita cari yang mendekati 20 tetapi tidak boleh kurang. Nah, di sini terletak pada angka 31. Nah, 31 terletak pada interval 147 sampai dengan 155. Karena pada interval 147 sampai dengan 155, maka untuk menentukan tepi bawah kelas D5 atau L5 yang kita lihat adalah angka 147. Maka L5 sama dengan 147 dikurangi 0,5 sama dengan 146,5. Berikutnya, frekuensi kelas kumulatif, frekuensi sebelum kelas D5 atau FD5 sama dengan 18, atau FD5 sama dengan 15. Berikutnya, FDI atau FD5 adalah frekuensi, F-nya F kecil ya, frekuensi pada saat D5 yaitu 13. Berikutnya, K adalah panjang interval kelas. Untuk menentukan panjang interval kelas, di sini 147 sampai dengan 155. Berarti K sama dengan 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 dan 155, yaitu 9. Sehingga D5 sama dengan L5 ditambah K dikali 5 per 10 dikali N dikurangi F besar D5 dibagi F kecil D5 sama dengan 146,5 ditambah 9 dikali 20 dikurangi 18 dibagi 13 sama dengan 146,5 ditambah 1,38 sama dengan 147,88.
Jadi kesimpulannya D5 sama dengan 147,88. Berikutnya untuk presentil 20 atau P20. Tadi menentukan frekuensi kumulatif. Di sini ada angka 3 tambah 5 sama dengan 8. 8 ditambah 10 sama dengan 18. 18 ditambah 13 sama dengan 31. 31 ditambah 4 sama dengan 35. 35 ditambah 3 sama dengan 38. 38 ditambah 2 sama dengan 40. Maka P20 berarti I-nya diganti 20 sama dengan 20 per 100 dikali banyaknya data ada 40. 20 per 100 dikali 40 sama dengan 8. Berarti untuk nilai 8 terletak, kita cari di sini ada pas nilainya 8, terletak pada interval 129 sampai dengan 137. Oleh karena itu, tepi bawah kelas P20 atau L20 sama dengan 129 sampai dengan 137, yaitu 129 dikurangi 0,5 sama dengan 128,5. Berikutnya, frekuensi pada saat kelas modus atau F20 sama dengan 5. Berikutnya, frekuensi kumulatif sebelum kelas T20 yaitu 3. Berikutnya, K adalah panjang interval kelas dari 129 sampai dengan 137 sama dengan 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 sama dengan 9. Berarti K sama dengan 9. Sehingga didapat P20 sama dengan L20 ditambah K dikali 20 per 100 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum P20 dibagi dengan frekuensi kelas P20 sama dengan 128,5 ditambah 9 dikali 8 kurangi 3 dibagi 5 sama dengan 128,5 ditambah 9 sama dengan 137,5. Sehingga bisa disimpulkan bahwa P20 sama dengan 137,5. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan saat ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.